Ia tinggalkan istrinya yang setia demi perempuan muda nan cantik. Tapi saat harta lenyap dan semua menjauh, hanya satu yang tetap, perempuan yang dulu ia sakiti. Ini bukan kisah fiktif biasa. Ini adalah pelajaran hidup tentang cinta sejati, pengkhianatan, dan penyesalan di ujung usia. Tonton sampai akhir, karena kisah ini bisa membuka matamu sebelum terlambat untuk menyesal. Namaku Darwan, 62 tahun. Hidupku dulu sangat sederhana. Bersama istriku, Sulastri, kami membangun segalanya dari nol. Dari gerobak siomay di sudut pasar hingga punya 3 ruko, 2 rumah kontrakan, dan 1 toko bahan bangunan yang cukup maju di kota kecil kami. Sulastri bukan istri yang manja. Ia bekerja keras, tidak hanya di dapur, tapi juga membantu mencatat pengeluaran, melayani pembeli, bahkan memikul sendiri barang dari gudang saat karyawan tidak masuk. Aku sering bilang, tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa. Namun hidup memang kadang mempermainkan manusia lewat godaan yang tak terduga. Saat usiaku menginjak 55 tahun dan bisnis sedang berada di puncak, aku bertemu dengan Dina, wanita 29 tahun yang menjadi customer tetap di toko bangunan. Ia muda, cantik, supel, dan entah mengapa selalu berhasil membuatku merasa lebih muda dari usia sebenarnya. Awalnya hanya basa-basi, lalu sering bertemu, dan akhirnya, hubungan itu melampaui batas. Aku merahasiakan hubungan itu dari Sulastri selama hampir 1 tahun. Hingga pada suatu malam, aku memberanikan diri mengutarakan niat untuk menikah lagi. Las, aku ingin menikah lagi, ucapku perlahan, mencoba menjaga nada suara. Sulastri menatapku, hening, lama sekali. Lalu ia berkata, "Kamu yakin ini karena cinta? Atau karena kamu merasa lelah hidup dengan perempuan yang menua bersama waktumu?" Aku terdiam, tapi egoku sudah menang waktu itu. Aku memaksa pernikahan kedua tetap berjalan. Meski Sulastri menangis, ia tidak pernah memaki. Ia hanya berkata, "Kalau itu yang kamu mau, aku tidak akan menghalangi. Tapi jangan lupakan dari mana kamu memulai." Aku menikah dengan Dina secara resmi. Awalnya, hidup terasa begitu menyenangkan. Ia memanjakanku, membuatku merasa muda kembali, dan memperlakukan seolah aku raja. Tapi itu hanya sebentar. Beberapa bulan setelah pernikahan, sikap Dina mulai berubah. Ia mulai menuntut lebih. Mobil baru, rumah atas nama dirinya, bahkan toko bangunan yang dulu dibangun bersama Sulastri pun diminta atas nama perusahaannya sendiri. Aku, yang dibutakan cinta dan malu dianggap pelit oleh istri muda, menurut. Tanpa sadar, aku mulai mengalihkan semua aset, yang sebelumnya atas nama bersama dengan Sulastri, menjadi atas nama Dina. Sulastri perlahan menjauh. Ia tidak menuntut, hanya memilih pindah ke rumah kontrakan kecil dan membawa beberapa pakaian. Anak-anak kami juga menjauhiku. Mereka kecewa, tak percaya ayah yang mereka hormati tega memperlakukan ibu seperti itu. Aku mulai merasa sepi, tapi Dina selalu berhasil membuatku lupa pada rasa bersalah itu. Namun kesenangan itu tidak abadi. Saat usiaku menginjak 60, usahaku mulai goyah. Pandemi sempat menghantam, toko bangunan merugi, dan 2 ruko terpaksa dijual untuk menutup utang. Dina mulai tidak betah. Ia sering pulang malam, kadang tidak pulang, dan mulai kasar dalam bicara. "Apa gunanya punya suami tua kalau tak bisa lagi memberi kenyamanan?" katanya suatu malam. Hari berikutnya, aku pulang ke rumah dan mendapati semua barang Dina sudah tidak ada. Ia pergi dan meninggalkan surat singkat. "Kita sudah berbeda tujuan. Semua yang kamu beri sudah cukup sebagai bayaran waktuku bersamamu. Jangan mencariku."
Aku terpuruk. Rumah yang kutinggali kini bukan lagi milikku, atas nama Dina. Tabungan juga habis karena bisnis yang gagal dan gaya hidup yang dulu terlalu mewah. Aku hanya punya satu motor tua dan selembar pakaian harian. Dengan hati remuk, aku mendatangi rumah kontrakan kecil tempat Sulastri tinggal. Aku mengetuk pintu perlahan. Tak lama, pintu terbuka. Ia berdiri di sana, lebih tua, tubuhnya tampak lebih kurus, tapi sorot matanya tetap sama, tulus. Las. Suaraku serak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sulastri hanya menatapku. Ia diam cukup lama, tapi akhirnya, ia mempersilakanku masuk. Aku menangis malam itu. Menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena menyesal telah menyakiti perempuan yang setia sejak dari nol. Aku tidak minta kau kembali, katanya pelan. Tapi aku tahu kamu tak punya siapa-siapa lagi. Jika kamu mau tinggal di sini, rumah ini kecil, tapi hatiku masih cukup luas untuk menampung maaf. Aku tertegun. Kenapa, Las? Kenapa kamu masih mau menolongku? Sulastri tersenyum kecil. Karena kamu pernah menjadi lelaki yang kupercaya. Karena aku tahu kamu bukan hanya kesalahanmu. Hari-hari berikutnya kuisi dengan membersihkan rumah kontrakan, bekerja serabutan menjadi penjaga toko kelontong, kadang menyapu halaman masjid. Hidupku sederhana, tapi aku merasa lebih damai. Sulastri tak pernah mengungkit masa lalu, tapi juga tak pernah memanjakanku. Ia memperlakukanku seperti orang asing yang diberi kesempatan kedua, dan aku menghormatinya. Suatu malam, aku duduk di teras bersama Sulastri, menyeruput teh hangat. Bintang bertaburan di langit. Las, kataku, aku tahu aku tak pantas lagi jadi suamimu, tapi izinkan aku menebus semuanya. Bukan dengan uang, karena aku tak punya, tapi dengan sisa waktu hidupku. Sulastri menoleh, matanya berkaca-kaca. Kamu bisa mulai dengan tidak pergi lagi dari rumah ini, jawabnya pelan. Kini aku bukan lagi siapa-siapa, bukan pengusaha, bukan pemilik toko besar, tapi aku adalah laki-laki yang belajar dari penyesalan, yang memahami bahwa harta bisa kembali, tapi hati yang hancur sulit dipulihkan. Anak-anakku perlahan mulai datang menjenguk. Mungkin mereka masih marah, tapi aku tak menuntut dimaafkan secepat itu. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa ayah mereka telah belajar dari kesalahan terdalamnya. Dan Sulastri, ia masih membuatkan teh hangat setiap sore, masih menyiapkan makan malam untukku, dan kadang membetulkan kerah bajuku sebelum berangkat ke toko kelontong. Ia tak pernah bilang cinta lagi padaku, tapi dari caranya menatap, dari caranya menjaga, aku tahu ia masih menyayangiku. Akhir kata, istri muda mengajarkanku tentang kehilangan, tapi istri tua mengajarkanku tentang ketulusan dan ampunan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga, agar tidak ada lagi yang menyia-nyiakan cinta tulus seperti Sulastri. Subscribe untuk cerita kehidupan penuh hikmah setiap minggunya, dan tulis di kolom komentar, siapa yang paling kamu sesali telah kau abaikan dalam hidup ini? Karena mungkin masih ada waktu untuk pulang dan meminta maaf.